Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Clarissa Listiani dengan nomor NIM 211501007 akan mempresentasikan tugas UAS mata kuliah Manajemen Proses Bisnis yang diampu oleh Bapak Guru Putro Dirgantoro MKom, yaitu proposal kegiatan usaha ayam geprek. Latar belakang. Dalam suatu kegiatan usaha, banyak sekali macam suatu jenis aneka makanan, mulai dari makanan kering maupun kuah, makanan pedas maupun manis, dan makanan yang siap saji atau melalui proses masak yang lama. Ayam geprek kini menjadi hidangan yang dapat kita temui di mana saja. Pada era modern ini, yang mana semuanya membutuhkan kecepatan dan banyak orang yang lebih memilih untuk membeli makanan cepat saji daripada membuat sendiri dengan alasan pertimbangan waktu dan tenaga. Usaha ayam geprek ini adalah usaha yang saya dan teman saya jalankan ketika libur kuliah. Awal mula kami mempunyai ide untuk berjualan ayam geprek ini dimulai dari kami yang sering mencoba membuat untuk dimakan sendiri. Kemudian kami berpikir untuk menjualnya di lingkungan rumah serta melalui media sosial WhatsApp dan Facebook dengan memposting pamflet yang sudah kami buat. Visi dan misi dari usaha ini yaitu untuk visi menyediakan makanan yang nikmat dan berkualitas untuk semua kalangan, dan misi menyediakan makanan yang berkualitas namun ramah di kantong, memberikan pelayanan serta kualitas terbaik demi kepuasan pelanggan. Tujuan usaha dari ayam geprek ini yaitu mendapat penghasilan dari usaha ayam geprek itu sendiri, memberikan kualitas makanan yang higienis dan enak, memiliki penghasilan sendiri, memperoleh kepercayaan dan kepuasan akan produk yang ditawarkan dari konsumen secara optimal, sehingga usaha yang telah dijalankan atau dikembangkan akan terus berjalan dan dapat terus berkembang. Selanjutnya, profil usaha. Berikut adalah profil usaha dari ayam geprek. Nama usaha Ayam Geprek Besti. Pemilik usaha Clarissa dan Putri. Awal didirikan 12 Februari 2022. Lokasi usaha berada di Desa Jati Tengah, Kecamatan Sugiwaras, Kabupaten Bojonegoro. Nomor telepon 0858098627714. Struktur kepemilikan usaha. Pemilik usaha Clarissa dan Putri, pekerja Clarissa dan Putri, keuangan Clarissa, dan digital marketing Putri. Strategi pemasaran usaha. Ada beberapa strategi pemasaran dalam usaha ini yaitu strategi produk. Strategi produk yang digunakan yaitu penggunaan bahan baku yang masih segar serta menjaga kualitas dan kesegaran produk supaya memiliki cita rasa yang khas dan gurih. Strategi harga. Produk ini dijual dengan harga yang cukup murah dan dipastikan sangat terjangkau untuk kalangan masyarakat yaitu Rp5.000. Strategi promosi. Strategi untuk mempromosikan produk ini adalah dengan cara online melalui media sosial. Target pasar. Secara umum, target pasar dari produk ini adalah menjangkau semua kalangan dari orang dewasa, remaja, dan anak-anak. Metodologi usaha. Ada beberapa metodologi usaha yang digunakan yaitu yang pertama analisis SWOT. Pada usaha ayam geprek ini kami memiliki kekuatan yaitu dengan memberikan harga yang sangat terjangkau kepada pelanggan serta memiliki cita rasa yang khas dan gurih karena kami sangat menjaga kualitas bahan baku dan tentunya mengutamakan keramahan pada pelanggan. Di samping itu, jika terdapat kekuatan tentunya terdapat juga kelemahan. Kelemahan dari usaha ini adalah harga bahan baku yang tidak stabil serta kemampuan kami yang masih terbatas dalam pembuatan ayam geprek, sehingga terdapat satu menu makanan saja dan juga belum adanya ruko untuk penjualan ayam geprek ini. Dalam usaha ini juga terdapat beberapa peluang. Salah satunya untuk mempermudah penjualan.
kami menggunakan media sosial untuk pemasarannya, serta banyak kalangan remaja, dewasa, ataupun anak-anak yang menggemari makanan ini karena sangat cocok ketika dimakan kapan saja. Selain itu, bahan baku yang digunakan untuk pembuatan ayam geprek juga mudah untuk didapatkan. Selain peluang, tentunya juga terdapat ancaman pada suatu usaha. Ancaman usaha ayam geprek ini adalah banyaknya pesaing yang menjajakan produk serupa serta membuat program paket diskon dan juga menu yang disediakan lebih dari satu. Dan ketika adanya kenaikan harga minyak dan daging ayam, itu juga menjadi ancaman bagi usaha ini karena kurangnya supplier ayam di sekitar lokasi. Yang kedua, bisnis modeling kanvas. Pada usaha ini, target pasar kami adalah masyarakat setempat, anak-anak, dan para remaja. Dalam memenuhi kebutuhan pelanggan, kami menggunakan cara dengan memberikan harga yang sangat terjangkau dan juga tidak menggunakan bahan pengawet, serta menjaga rasa dan kualitas produk dengan menggunakan bahan baku yang masih fresh. Untuk menyampaikan produk kami kepada konsumen, kami menggunakan media sosial WhatsApp dan Facebook. Dalam menjaga hubungan baik kepada pelanggan, kami memberikan pelayanan yang ramah dan juga memberikan promo gratis ongkir dengan jarak tertentu. Sumber pendapatan dari usaha ini yaitu dari penjualan ayam geprek itu sendiri. Kegiatan utama dalam usaha ini yaitu dengan membeli bahan baku kemudian mengolah ayam serta melayani konsumen dalam penjualan ayam geprek. Dalam usaha tentunya memiliki partner. Partner dalam usaha ini yaitu pedagang ayam, cabai, sayuran, dan tepung. Biaya yang diperlukan dalam usaha ini meliputi biaya pembelian bahan baku serta biaya transportasi untuk pengiriman ayam geprek. Yang ketiga, flowchart proses pemesanan ayam geprek. Dimulai dari admin memposting, kemudian pelanggan melihat postingan, kemudian pelanggan memilih menu, dan kemudian pelanggan memesan. Setelah pelanggan memesan, admin mencatat. Setelah mencatat pesanan, admin mengkonfirmasi pesanan ke pelanggan. Jika tidak sesuai, maka pelanggan memilih menu kembali. Jika sudah sesuai, admin mengkonfirmasi pesanan ke pegawai dan admin meminta alamat ke pembeli. Setelah itu, pembeli memberi alamat. Setelah pembeli memberikan alamat, admin mengkonfirmasi alamat ke pegawai. Setelah pegawai menyiapkan pesanan, pegawai akan langsung mengirim pesanan ke pelanggan. Pelanggan menerima pesanan dan kemudian melakukan pembayaran ke pegawai. Setelah pegawai menerima pembayaran, kemudian mengkonfirmasi pembayaran ke admin. Setelah admin menerima pembayaran, selesai. Peralatan yang digunakan dalam usaha ini yaitu wajan penggorengan, baskom, kompor, tabung gas, cobek, saringan, dan sendok dan nampan. Kemudian bahan baku. Bahan baku yang digunakan untuk membuat ayam geprek yaitu ayam potong, tepung terigu, tepung serbaguna, minyak goreng, kubis, timun, cabai rawit, bawang putih, penyedap. Kemudian selanjutnya proses produksi. Cara pembuatan ayam geprek. Yang pertama, marinasi ayam yang sudah dipotong terlebih dahulu. Setelah itu, siapkan pelapis kering dan campurkan tepung terigu, tepung serbaguna, dan penyedap ke dalam satu baskom. Sisihkan sedikit campuran tepung ke dalam mangkok, kemudian untuk digunakan sebagai pelapis cair, dan larutkan dengan air. Kemudian gulingkan ayam yang sudah dimarinasi ke dalam pelapis cair, lalu gulingkan ke dalam pelapis kering, lakukan hingga 2 kali, ulangi kembali sampai ayam habis. Selanjutnya panaskan minyak goreng. Goreng ayam di dalam minyak banyak dengan panas sedang. Masak hingga ayam matang dan berwarna kecoklatan, lalu angkat dan tiriskan.
Setelah ayam matang, siapkan alat dan bahan untuk membuat sambal, ulek atau blender kasar, cabai, dan bawang putih secara bersamaan. Kemudian masukkan ayam yang telah digoreng ke dalam cobek, lalu geprek ayam bersamaan dengan cabai. Dan ayam siap dihidangkan. Selanjutnya, rencana anggaran biaya. Rencana anggaran biaya peralatan yang dimulai dari wajan penggorengan, baskom, kompor, tabung gas, cobek, saringan, nampan, dan mangkok. Totalnya ada 288.000. Yang kedua, rencana anggaran biaya bahan baku yang dimulai dari ayam, tepung terigu, tepung serbaguna, minyak goreng, kubis, timun, cabai rawit, bawang putih, dan penyedap. Totalnya ada 152.500. Kemudian rencana anggaran biaya pengemasan ada styrofoam, plastik, kertas minyak, itu totalnya ada 14.000. Kemudian rencana anggaran biaya lain-lain, yaitu biaya yang tidak terduga dan biaya lain-lain, totalnya ada 200.000. Kemudian perhitungan biaya. Yang pertama ada total biaya yang dikeluarkan untuk membuat usaha ayam geprek ini. Dimulai dari biaya peralatan, biaya bahan baku, biaya pengemasan, dan biaya lain-lain. Di total ada 654.500. Total biaya adalah total biaya yang dikeluarkan pada awal produksi dan hari pertama produksi. Selanjutnya, dalam perhitungan usaha 1 bulan atau 30 hari, biaya yang dikeluarkan adalah biaya bahan baku, biaya bahan dikali 30, kemudian biaya pengemasan dikali 30, dan biaya lain-lain. Total biaya 1 bulan ada 5.095.000 rupiah. Kemudian perhitungan penghasilan. Pembuatan ayam geprek dalam hitungan bahan 1 kilo ayam menghasilkan 18 porsi. Untuk bahan usaha ini, bahan yang digunakan 2 kilo, sehingga menghasilkan 36 porsi, di mana tiap porsi dijual seharga 5.000. Jadi penghasilan dari usaha ini tiap harinya adalah 36 kali 5.000. Itu jumlahnya 180.000 tiap hari atau per produksi, sehingga tiap bulannya usaha akan menghasilkan 5.400.000. Selanjutnya, laporan kegiatan usaha makanan ayam geprek. Langsung saja ke pembahasan. Yang pertama ada proses produksi. Dalam proses pembuatan ayam geprek ini, kami mengerjakannya hanya ketika mendapatkan pesanan saja. Untuk bahan-bahan, kami beli di pagi hari sebelum kami melakukan pembuatannya. Adapun bahan-bahan dan peralatan yang dibutuhkan untuk membuat ayam geprek ini adalah sebagai berikut. Bahan-bahan ada ayam potong 2 kilo, tepung terigu 1 kilo, tepung serbaguna 5 bungkus 40 gram, minyak goreng 2 kilo, kulbis setengah kilo, timun 2 biji, cabai rawit setengah kilo, bawang putih 1 ons, penyedap 4 bungkus. Cara pembuatan. Marinasi ayam yang sudah dipotong terlebih dahulu. Setelah itu siapkan pelapis kering dengan campurkan tepung terigu, tepung serbaguna, dan penyedap ke dalam 1 baskom. Sisihkan sedikit campuran tepung ke dalam mangkok untuk digunakan sebagai pelapis cair dan larutkan menggunakan air. Kemudian gulingkan ayam yang sudah dimarinasi ke dalam pelapis cair, lalu gulingkan ke dalam pelapis kering. Lakukan hingga 2 kali, ulangi kembali sampai ayam habis. Panaskan minyak goreng
goreng ayam di dalam minyak yang banyak dengan api panas yang sedang. Masak hingga ayam matang dan berwarna kuning kecoklatan, lalu angkat dan tiriskan. Setelah ayam matang, siapkan alat dan bahan untuk membuat sambal. Ulek atau blender kasar cabai dan bawang putih secara bersamaan, kemudian masukkan ayam yang telah digoreng ke dalam cobek, lalu geprek ayam bersamaan dengan cabai dan ayam geprek siap dihidangkan. Selanjutnya, perhitungan modal dan laba. Modal yang dikeluarkan dari usaha ini yaitu dengan total keseluruhan 137.000. Harga produk, kami menjual harga produk dengan harga 5.000 per porsi. Ayam yang habis terjual 30 porsi, jadi totalnya 150.000. Modal awal yang dikeluarkan 137.000. Keuntungan penjualan 13.000. Potensi dasar. Adapun kelebihan dari usaha yang kami jalankan yaitu modal pembuatan produk mencukupi, harga terjangkau, cukup peminat, durasi pembuatan produksi yang tidak terlalu lama, belum ada penjual ayam geprek di sekitar lokasi. Kendala yang kami alami selama melakukan usaha ayam geprek ini yaitu kondisi pesaing. Banyaknya pesaing yang sama-sama bergerak di bidang kuliner, maka kami mencoba mengutamakan kepuasan konsumen dan melayani konsumen dengan sopan dan santun. Dan juga kekhawatiran kami karena pesaing lain banyak yang menjajakan produk serupa serta membuat program paket diskon dan juga menu yang disediakan lebih dari satu. Dan saat harga bahan baku mengalami kenaikan, itu juga merupakan kendala yang harus kami hadapi. Kendala berikutnya yaitu mengatasi konsumen yang menawar harga yang telah kami tetapkan, dan kami mencoba mengatasinya dengan candaan ringan. Selanjutnya, strategi pemasaran. Ada beberapa strategi pemasaran dalam usaha ini, yaitu yang pertama, strategi produk. Strategi produk yang digunakan yaitu penggunaan bahan baku yang masih segar, serta menjaga kualitas dan kesegaran produk supaya memiliki cita rasa yang khas dan gurih. Selanjutnya, strategi harga. Produk ini dijual dengan harga yang cukup murah dan dipastikan sangat terjangkau untuk semua kalangan masyarakat, yaitu Rp5.000. Kemudian, strategi promosi. Strategi untuk mempromosikan produk ini adalah secara online melalui media sosial. Kemudian, target pasar. Secara umum, target pasar dari produk ini adalah menjangkau semua kalangan dari orang dewasa, remaja, hingga anak-anak. Kemudian penjualan. Kegiatan penjualan merupakan kegiatan pelengkap dari suplemen dari transaksi. Oleh karena itu, kegiatan penjualan terdiri dari serangkaian yang meliputi menemukan si pembeli dan pengenalan produk. Penjualan yang kami lakukan merupakan sebuah rangkaian penjualan produk di mana produk tersebut merupakan produk pangan. Dalam kegiatan ini, kami mencoba menawarkan produk kami. Proses penjualan yang kami lakukan dengan memposting pamflet yang sudah kami buat melalui media sosial dan Facebook, serta mempromosikan kepada masyarakat lingkungan sekitar. Kami mempromosikan melalui media sosial dan bagi yang ingin membeli bisa memesannya atau bisa datang langsung ke lokasi serta juga bisa diantar ke rumah pelanggan. Berikut adalah data dokumentasi. Yang pertama ada pengemasan menggunakan styrofoam, kemudian promosi melalui Facebook, pemesanan melalui WhatsApp. Selanjutnya, laporan pertanggungjawaban penjualan makanan. Yang pertama, profil usaha. Nama usaha Ayam Geprek Besti, jenis usaha kuliner, alamat usaha Desa Jati Tengah, Kecamatan Sugiwaras, Kabupaten Bojonegoro.
Nomor telepon 085809862714. Bidang usaha. Usaha ayam geprek ini bergerak di bidang makanan pedas. Memilih usaha ini karena banyak sekali peluang dan keuntungan dari usaha ini. Modal yang dikeluarkan dalam usaha ini tidak begitu banyak, namun keuntungan yang didapat juga lebih dari cukup dari modal yang dikeluarkan. Visi misi. Visi menyediakan makanan nikmat dan berkualitas untuk semua kalangan. Misi menyediakan makanan yang berkualitas namun ramah di kantong. Memberikan pelayanan serta kualitas terbaik demi kepuasan pelanggan. Produk dan harga. Pada usaha ini, produk yang kami buat hanya ayam geprek beserta sambalnya. Untuk harganya tentunya sangat ramah di kantong karena hanya dengan harga Rp5.000 per porsi saja pelanggan sudah bisa menikmati ayam geprek beserta sambalnya. Proses dan standar operating procedure atau SOP. Adapun standar operating procedure ayam geprek berikut. Siapkan baskom berukuran sedang, masukkan ayam yang sudah dipotong dan bumbu marinasi. Marinasi ayam selama 15-20 menit. Kemudian siapkan adonan tepung basah dan kering. Setelah itu masukkan ayam yang sudah dimarinasi ke dalam adonan tepung basah. Lalu celupkan ke dalam tepung basah dan lakukan hingga 2 kali pencelupan. Kemudian panaskan minyak. Kemudian goreng ayam ke dalam minyak banyak dengan api sedang. Masak hingga ayam matang dan berwarna kuning kecoklatan. Kemudian angkat ayam dan tiriskan. Cara membuat sambal. Siapkan cabai dan bawang putih yang sudah dibersihkan. Kemudian ulek atau blender kasar cabai dan bawang putih secara bersamaan. Setelah itu, goreng sebentar sambal yang sudah diulek dan di blender kasar. Kemudian tambahkan sedikit penyedap. Jika dirasa sudah matang, angkat dan sajikan bersama ayam. Selanjutnya analisis pengeluaran. Rincian pengeluaran dimulai dari ayam, tepung, terigu, tepung serbaguna, minyak goreng, kubis, timun, cabai rawit, bawang putih, penyedap, styrofoam, plastik, dan kertas minyak. Keseluruhan total 137.000. Rincian penjualan. Total ayam geprek yang terjual 30 porsi dikalikan dengan harga per porsi 5.000, jumlahnya 150.000. Pengeluaran yang dikeluarkan untuk biaya produksi 137.000 dan profit 13.000. Kesimpulan, ayam geprek merupakan makanan sederhana berupa ayam goreng yang telah diberi bumbu agar menjadi crispy, kemudian digeprek dengan cabai setan. Usaha bisnis ayam geprek berprospek baik ke depannya dikarenakan banyaknya penggemar ayam. Juga tak sedikit pula penggemar rasa pedas. Selain itu, kandungan dalam ayam yang kaya akan protein dan mineral, serta cabai yang ternyata baik untuk tubuh manusia. Pedasnya cabai dan gurihnya ayam dipadukan dibuat menjadi ayam geprek. Atas dasar itulah bisnis ini mempunyai potensi yang sangat baik. Saran, kami menyadari bahwa proposal ini jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, kami mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun demi menyempurnakan proposal ini. Demikian proposal ini, semoga kegiatan usaha kami akan berjalan dengan baik dan kami berharap dalam mengembangkan kreativitas dapat bermanfaat bagi masyarakat. Kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang membantu dalam penyusunan proposal ini sehingga dapat terselesaikan dengan baik dan tepat pada waktunya. Sekian presentasi dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.